Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya pelangi, pernahkah kita merasa sudah bekerja keras, sudah berusaha maksimal, tapi rezeki terasa sempit? Sudah berdoa setiap hari, tapi hasil belum juga terlihat. Lalu tanpa sadar kita bertanya dalam hati, apa yang kurang dari saya? Sahabat cahaya pelangi, mungkin bukan usaha kita yang kurang. Mungkin ada satu amalan sederhana yang sering kita remehkan. Padahal amalan ini bisa menjadi pembuka pintu rezeki yang luar biasa. Sahabat cahaya pelangi, sebelum kita membahas amalannya, kita perlu memahami satu hal penting. Rezeki itu bukan hanya tentang uang. Rezeki itu adalah kesehatan, keluarga yang harmonis, hati yang tenang, kemudahan dalam urusan, bahkan udara yang kita hirup, itu semua adalah rezeki. Dan Allah sudah menjamin rezeki setiap makhluknya. Namun, mengapa ada yang terasa lapang dan ada yang terasa sempit? Jawabannya ada pada keberkahan. Rezeki yang berkah itu sedikit tapi cukup. Rezeki yang tidak berkah banyak tapi terasa kurang. Sahabat cahaya pelangi, amalan pembuka rezeki yang sering diremehkan adalah istighfar. Mengucapkan astagfirullahaladzim terdengar sederhana, bukan? Tapi tahukah kita, dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang istighfar sebagai pembuka rezeki. Dalam kisah dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya, beliau berkata, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu dan memperbanyak harta serta anak-anakmu." Artinya apa? Istighfar bukan hanya menghapus dosa. Istighfar adalah magnet rezeki. Karena dosa bisa menjadi penghalang rezeki. Kadang bukan karena kita kurang usaha, tapi karena ada dosa yang belum kita sadari. Bisa jadi lisan yang menyakiti orang tua, hati yang iri pada orang lain, janji yang tidak ditepati, dan bahkan ada hak orang yang belum kita tunaikan. Istighfar itu seperti membersihkan saluran yang tersumbat. Bayangkan sahabat, jika pipa air tersumbat, air tidak akan mengalir dengan lancar. Begitu juga dengan rezeki. Saat hati dibersihkan dengan istighfar, Allah akan bukakan jalan rezeki yang tidak pernah kita duga. Lihatlah sahabat pelangi, bagaimana Nabi Muhammad yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tetap beristighfar lebih dari 70 kali sehari. Padahal beliau maksud terjaga dari dosa. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau manusia paling mulia saja memperbanyak istighfar, mengapa kita merasa tidak membutuhkannya? Kadang kita lebih sibuk mencari uang daripada membersihkan hati. Padahal kunci kelapangan bukan hanya kerja keras, tapi juga hati yang bersih. Sahabat cahaya pelangi,
Coba mulai hari ini, bangun pagi sebelum subuh, ucapkan istighfar 100 kali dengan penuh kesadaran. Setelah sholat, jangan langsung berdiri. Luangkan waktu untuk istighfar dengan hati yang hadir. Saat merasa sempit rezeki, jangan mengeluh. Ucapkanlah istighfar, bukan sekedar lisan, tapi dengan hati yang benar-benar menyesal dan ingin berubah. Karena istighfar bukan mantra, tapi ia adalah pintu taubat kita. Seringkali kita mencari amalan yang besar, yang terlihat hebat, yang terdengar luar biasa. Padahal yang sederhana justru yang paling konsisten untuk membawa perubahan. Seperti tetesan air yang terus-menerus, ia mampu melubangi batu yang keras. Begitu juga dengan kita membaca istighfar. Insya Allah akan melapangkan hidup kita perlahan-lahan. Mungkin tidak instan, tapi pasti. Karena janji Allah itu pasti. Sahabat Cahaya Pelangi, hari ini mari kita jujur pada diri kita sendiri. Berapa kali dalam sehari kita mengeluh? Dan berapa kali kita beristighfar? Berapa kali kita khawatir tentang masa depan? Dan berapa kali kita meminta ampun atas masa lalu? Kadang kita ingin rezeki ditambah, tapi dosa tidak ingin dikurangi. Sahabat, mungkin yang perlu kita perbaiki bukan strategi, tapi hati kita. Sahabat Cahaya Pelangi, hari ini mari kita tundukkan hati sejenak dan berdoa bersama-sama. Ya Allah, jika selama ini rezeki kami terasa sempit, ampuni dosa-dosa kami yang menjadi penghalangnya. Bersihkan hati kami dari kesombongan, iri, dan juga lalai. Lapangkanlah jalan rezeki kami, bukan hanya dalam bentuk harta, tapi dalam bentuk keberkahan, ketenangan, dan juga kecukupan. Jadikan kami hamba yang tidak hanya meminta, tetapi juga memperbaiki diri. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Cahaya Pelangi, jangan pernah meremehkan amalan kecil, karena dalam pandangan manusia ia sederhana, tetapi dalam pandangan Allah ia bisa menjadi sebab turunnya keberkahan yang besar. Rezeki bukan hanya tentang seberapa keras kita bekerja, tetapi seberapa bersih hati kita saat memohon kepadanya. Mulailah dari istighfar, perbaiki hati, dan percayalah, ketika hubungan kita dengan Allah membaik, maka urusan dunia akan mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.